Di sudut sebuah desa terpencil, tinggallah keluarga kecil yang sangat sederhana. Salah satunya bernama Dian. Ya, Dian merupakan seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di daerahnya. Dengan pekerjaan itulah, Dian harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita lain. Dan sampai saat ini Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Ya, bisa dibilang Dian merupakan tulang punggung keluarga yang sebenarnya. Dian merupakan seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib karena di desa tempat tinggalnya itu ia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lebih dulu meninggal ketika ia masih kecil. Karir Dian bisa dikatakan cukup cemerlang karena kerja kerasnya itulah ia sering mendapatkan fee tambahan dari atasannya. Syukurlah itu bisa ia gunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian tidak selalu berada di kotanya. Ya, setiap 3 bulan sekali ia harus bersedia di rolling dari satu kantor ke kantor lainnya. Dan pada suatu hari, kala itu Dian mendapatkan perintah dari atasannya bahwa ia akan dipindahkan keluar kota untuk di rolling. Dan jarak antara kota tempat ia tinggal dan akan ia pindah itu dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, berjarak sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktunya Dian pindah bekerja keluar kota. Ya, setelah bekerja berada di luar kota dengan motor yang ia miliki setiap harinya kecuali hari Sabtu dan juga Minggu, Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan juga pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan oleh Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian, sang ibu kala itu tidak tega jika melihat sang putrinya yang setiap harinya harus berangkat pagi pulang malam. Lalu ibunya pun berkata, "Nak, daripada kamu capek pulang malam, terus apa nggak sebaiknya kamu itu cari kos aja di sana?" "Tapi Bu, nanti jika saya kos, siapa yang bantu ibu di rumah?" "Sudah nak, jangan pikirkan ibu, yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada Faisal adikmu," jawab ibunya. Ya sudah deh Bu, jika begitu nanti aku cari kosan di sana. Tapi ibu tenang saja ya, pokoknya setiap hari Sabtu malam aku pulang kok Bu. "Iya Nduk, ya sudah, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya nak." Keesokan harinya, tepat di jam 6 pagi, Dian pun berpamitan kepada sang ibu untuk berangkat bekerja. Setelah berpamitan, ia langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang ia miliki hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor, Dian memiliki seorang teman yang bernama Erlin. Sesampainya di kantor, Dian pun bertanya kepada Erlin, teman kantornya itu yang kebetulan ia tinggal di kota itu sendiri. "Lin, ada kos-kosan murah nggak di dekat sini, Lin?" Kos-kosan murah? Buat apa toh Yan? Bukannya kata kamu nggak mau ngekos?" tanya Erlin balik kepada Dian. "Iya Lin, tapi ibu saya maksa, jadi terpaksa lah aku harus cari kos. Lagian seminggu sekali kan aku harus pulang," jawab Dian. "Oh ya, bentar ya, tak ingat-ingat dulu, bentar. Kalau nggak gini aja, nanti saya bantu cari informasi," jawab Erlin. Dan ketika jam istirahat, Erlin pun kala itu mendatangi Dian untuk memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah. Dan pada akhirnya mereka pun berencana melihatnya setelah pulang bekerja nanti. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin pun mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya.
Sesampainya di depan kos, Dian kala itu sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit mengerikan. Dari luar, bangunannya mirip sekali dengan rumah kuno pada zaman Belanda. Melihat hal itu, Dian berkata kepada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem amat sih, Lin?" "Serem gimana toh, Yan?" tanya Erlin. Kayak rumah kuno gitu loh, Lin," jawab Dian. "Ya memang pemiliknya adalah pejuang veteran." "Oh, pantesan rumahnya masih Belanda-Belanda gitu," jawab Dian sedikit lega. "Ya sudahlah, udah ayo, ntar keburu malam," ajak Erlin menuju ke rumah itu. Dan pada akhirnya mereka pun mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya yang membukakan pintu adalah orang tua yang umurnya kira-kira 80 tahun. Dan pada akhirnya mereka pun dipersilahkan masuk oleh orang itu. Kemudian mereka pun berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang itu merupakan pemilik rumah beserta kos-kosan yang akan ia tempati. Namanya adalah Pak Muhtar. Orangnya sangat baik, jika bicara sopan dan juga berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua pun langsung diantar menuju ke kosan untuk melihat keadaan kos dan juga kamar yang akan Dian tempati. Di situ totalnya ada 6 kamar, nak. 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan ditempati kamu nanti ada di nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian kala itu sedikit merasakan ada hawa yang berbeda. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang beneran ada. Dan setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pun kemudian berpamitan pulang dan akan memberi keputusan nanti malam. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan kemudian mampir di sebuah warung untuk makan terlebih dahulu. Ketika berada di warung itu, Dian kala itu berkata kepada Erlin, "Lin, gak ada kos yang lain apa, Lin? Itu kos kayaknya serem amat ya." "Ada sih, Yan, tapi lebih mahal. Katanya kamu pengen cari yang murah." "Ya itu," jawab Erlin dengan sedikit ketus. "Iya sih, Lin, tapi kan," jawab Dian sedikit ragu. Sudahlah, gak apa-apa, Yan. Lagian kamu kan cuma 2 bulan saja di sini, gak lama kok," bujuk Erlin. "Iya juga sih, ya sudah deh. Gak apa-apa, nanti malam aku telepon Pak Muhtar saja," jawab Dian dengan sangat yakin. Ya, memang kosan di situ bisa dikatakan cukup murah dari kos-kosan yang lain. Harganya hanya 250.000 selama 1 bulan. Setelah usai makan, mereka berdua pun kemudian berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos ataupun Pak Muhtar dan memberinya keputusan bahwa ia akan tinggal di sana selama 2 bulan lamanya. Keesokan harinya, Dian pun berangkat menuju ke kantor lebih pagi karena ia akan mampir terlebih dahulu ke kos untuk membayar uang kos dan juga menata kamar kosannya. Dian pun juga sudah membawa beberapa pakaiannya karena ia berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pun berpamitan kepada sang ibu dan juga adiknya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya Dian pun sampai ke kosan. Sesampainya di sana, Dian pun langsung menemui Pak Muhtar dan Pak Muhtar pun langsung memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Tanpa banyak basa-basi, Dian pun langsung menuju ke kamarnya yang nomor 3 dan pagi itu suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya akan bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sembari berjalan santai menuju ke kamarnya, Dian pun menyapa beberapa orang penghuni kosan lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Kemudian Dian pun membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi, akan tetapi sedikit berdebu. Awalnya, Dian ingin membersihkan terlebih dahulu debu-debu yang menempel di meja dan juga lemari. Akan tetapi, karena waktunya yang sudah mepet, Dian pun akhirnya menaruh barang-barangnya di atas kasur. Kemudian, Dian pun bergegas menuju ke kantor.
Sesampainya di kantor, Dian pun langsung menemui Erlin dan meminta bantuan untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari bekerja nanti. Dan Erlin pun kala itu setuju untuk membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka pun langsung menuju ke kosan dan langsung membersihkan kamar yang masih berdebu. Dan ketika sedang bersih-bersih itulah, sekilas kala itu Dian melihat ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan, dia langsung menengok keluar jendela. Akan tetapi, kala itu tidak ada siapapun yang ia lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan, melainkan kebun yang mungkin kepunyaan dari Pak Muchtar. Dian pun mengabaikannya. Ia mengira mungkin itu adalah Pak Muchtar yang memang lagi di kebun, lalu mereka pun melanjutkan bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pun berpamitan pulang dan Dian pun mulai tinggal di kosan itu seorang diri. Malam pun tiba. Malam itu ketika sedang tiduran, tiba-tiba saja Dian kala itu merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan, Dian pun langsung melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba saja kala itu ada yang mengetuk pintu jendelanya. Spontan saja, Dian langsung terkejut karena setahu Dian di luar jendela itu tidak ada jalan melainkan kebun, dan dari situlah Dian mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati itu. Dian pun merasa ada yang tidak suka jika Dian menempati kamar ini. Akan tetapi, entah benar ataupun tidaknya, Dian pun tak mengerti. Yang penting Dian tidak ada niatan mengganggunya. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Akan tetapi setelah 1 minggu kemudian, tepatnya di hari Kamis, Dian kala itu sepulang dari kantor, Dian pun berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu berada di ujung belakang dan itu hanya ada satu. Ya, jika mau mandi, mereka harus bergantian dengan penghuni kos yang lainnya. Malam itu, sekitar jam 7 malam, ketika Dian sedang berjalan menuju ke kamar mandi itulah, Dian melewati satu kamar yang berada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Dan ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4, tiba-tiba saja kala itu Dian mendengarkan ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu. Mendengarkan hal itu, spontan Dian pun langsung berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu terlebih dahulu. Nyanyian itu terdengar dengan jelas. Setelah didengarkan lebih jelas lagi, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Dan pada saat itu tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4. Dan Dian pun kemudian melanjutkan berjalan menuju ke arah kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya yang tadi belum sempat diselesaikan di kantor, tiba-tiba saja samar-samar ia mendengarkan suara nyanyian merdu dari seseorang wanita yang tadi sempat didengarnya. Dian pun kemudian mengabaikannya lagi karena ia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang sedang menyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kos-kosan itu. Dan selama 1 bulan itulah, setiap malam Jumat ia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4. Hingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dian pun kemudian mencoba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Setelah pulang bekerja, Dian pun kemudian mendatangi kamar tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 3. Ya, dia adalah Sarah. Maaf Mbak Sarah, kalau boleh saya bertanya sesuatu kepada Mbak Sarah?" tanya Dian kepada Sarah dengan lemah lembut. Boleh Mbak. Mau tanya apa memang Mbak?" "Itu loh Mbak, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya Mbak?" "Oh, kamar nomor 4 Mbak. Setahu saya kamar itu sih kosong Mbak. Memangnya ada apa sih?" Mendengarkan hal itu, Dian pun sedikit tersentak, lalu ia pun melanjutkan bertanya. "Sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya ya Mbak?" "Waduh, kalau itu mah saya kurang tahu Mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru. Coba tanya Mbak Rati di kamar nomor 1. Ucap Sarah yang tidak tahu banyak tetangga kamarnya itu. "Oh gitu ya Mbak.
Ya sudah ya Mbak, makasih banyak atas informasinya. Nanti saya coba tanya ke Mbak Rati. Lalu Sarah pun balik bertanya kepada Dian. Kalau boleh tahu, ada apa ya Mbak? Nggak ada apa-apa Mbak. Teman saya ada yang cari kos-kosan di sini, jawab Dian sembari berbohong. Ya, Dian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sarah karena ia tidak ingin Sarah ikut penasaran ataupun ketakutan. Setelah itu, Dian segera berpamitan dari kamar Sarah dan menuju ke kamar nomor Ratih. Akan tetapi, waktu itu Ratih sedang tidak ada di dalam kamarnya. Karena melihat Ratih tidak ada di dalam kamar, Dian pun kemudian kembali ke kamarnya dan menunggu Ratih kembali. Sekitar jam 7 malam, akhirnya Ratih kala itu telah tiba dan Dian pun langsung mendatangi kamar Ratih. Sesampainya di kamar Ratih, Dian pun kemudian langsung bertanya, Maaf mengganggu Mbak Ratih. Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu? Jawab Ratih dengan sopan. Lalu Dian pun memulai bertanya. Gini Mbak Ratih, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu sebenarnya dihuni siapa ya? Mendengarkan pertanyaan dari Dian itulah, Ratih kala itu terlihat gugup. Lalu Ratih menjawab, Itu kamar kosong Mbak. Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh. Mendengar jawaban itulah, Dian semakin penasaran. Di dalam hati Dian mengatakan, jika itu beneran kamar kosong, terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya kepada Ratih. Memangnya kenapa sih Mbak Ratih? Awalnya Ratih enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Ratih pun membuka obrolan. Gini Mbak Dian, sejak saya kesini, kamar itu sudah kosong. Saya tidak tahu kenapa Bapak Mukhtar ataupun Pak Kos itu mengosongkan kamar nomor 4. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi anehnya tetap saja tidak boleh sama Pak Mukhtar. Mendengarkan hal itu, Dian pun langsung membuka omongan kepada Ratih. Oh gitu ya Mbak, pantesan Mbak Ratih. Tapi ini cuman sama Mbak Ratih. Setiap malam Jumat, saya itu selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orang yang menghuni, jadi saya abaikan. Ya memang begitu Mbak. Dulu saya juga tinggal di kamar nomor 3 yang Mbak Dian tempati itu, dan saya juga sering mendengarkan suara itu Mbak. Makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh, jawab Ratih yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengarkan itulah, Dian kemudian langsung shock. Ternyata apa yang disarankan itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya. Akan tetapi bukanlah manusia, melainkan sosok makhluk gaib. Dian bukannya takut, akan tetapi malah lebih penasaran. Dia ingin masuk ke dalam kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya, sebelum berangkat bekerja, Dian pun secara diam-diam langsung mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip, samar-samar kala itu ia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci, tiba-tiba saja Dian dikagetkan oleh kedatangan Pak Mukhtar dari arah belakang. Apa yang kamu lakukan di situ, Nak? Spontan saja, Dian pun langsung terkejut karena tiba-tiba saja Pak Mukhtar sudah berada di belakangnya. Dengan gugup, Dian pun menjawab, enggak Pak, saya cuma kebetulan lewat saja kok. Lalu Pak Mukhtar pun menjawab, ya sudah, kamu berangkat kerja dulu sana. Lalu Dian pun berkata kepada Pak Kos, Pak, maaf Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh nggak Pak? Memangnya kamar kamu itu kenapa Tona? Tanya Pak Mukhtar. Saya kurang nyaman Pak dengan kamar yang saya tempati saat ini, jadi saya pingin pindah ke kamar ini, jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4. Sudahlah, kamar itu tidak bisa ditempati siapapun Nak, jawab Pak Mukhtar dengan sangat singkat. Kalau boleh tahu, memangnya kenapa sih Pak?
Tanya Dian semakin penasaran. Sudah, kamu tidak perlu tahu, jawab Pak Muhtar dengan singkat kembali. Mendengarkan penjelasan dari Pak Muhtar itulah Dian kemudian semakin penasaran. Sebenarnya ada apa di dalam kamar itu dan kenapa sampai tidak boleh dihuni. Akan tetapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus membujuk Pak Muhtar agar diperbolehkan pindah ke kamar itu, hingga akhirnya Dian pun diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Ya sudah, kalau kamu memaksa, tapi selama kamu tinggal di kamar itu, kamu tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu ya nak. Mendengarkan jawaban itulah Dian pun bertanya, memang kenapa sih Pak? Sudah, kalau nanti kamu bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, kamu boleh tinggal di kamar itu. Tapi kalau kamu tidak, ya sudah, jawab Pak Muhtar. Akhirnya dengan percaya diri Dian pun menjawab, ya sudah Pak, saya bersedia. Setelah perbincangan pagi itulah dengan Pak Muhtar, Dian pun kemudian segera berangkat kerja menuju ke kantor. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dian karena ada lembur, ia pun terpaksa harus pulang larut malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, Dian pun disapa oleh seseorang ibu-ibu yang kebetulan ia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. Baru pulang nak, ucap ibu-ibu itu. Lalu Dian pun menjawab, iya bu, ada lembur kerja di kantor. Entah kenapa ketika melihat ibu itu, bulu kuduk Dian pun merinding seketika. Kemudian Dian pun bertanya kepada ibu itu, maaf bu, ibu itu siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya. Saya ibu kos, saya memang jarang keluar rumah, jawab ibu itu dengan sangat ramah. Mendengarkan hal itu, Dian pun sedikit merasa lega. Ya, meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos. Oh, pantesan saya tidak pernah melihat ibu. Ya sudah ya bu, maaf saya mau masuk dulu, ucap Dian berpamitan masuk. Dan ibu itu pun menjawab sembari mengangguk senyum. Sesampainya di dalam kosan, Dian pun dipanggil Ratih dan diajaknya masuk ke dalam kamar Ratih. Sesampainya di dalam kamar Ratih, Ratih pun kemudian bertanya, Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa? Oh tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya mbak, jawab Dian dengan sangat tenang. Mendengarkan hal itu, Ratih pun tersentak setelah mendengar jawaban dari Dian. Lalu Ratih pun kembali bertanya, kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos enggak? Belum pernah mbak, baru kali ini, dan ternyata orangnya ramah banget ya, jawab Dian dengan tenang kembali. Lalu Ratih pun mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. Coba deh, kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini? Iya juga ya, tapi aku nggak pernah kepikiran loh mbak. Tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa sih mbak? Jawab Dian penasaran. Lalu Ratih pun mengatakan sesuatu yang membuat Dian menjadi bingung. Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali. Dan kata anak yang tinggal di sini dulu, di sini di rumah ini hanya ditinggali bapak kos sendiri. Mendengarkan hal itu, Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ratih, Dian pun kemudian berpamitan ke kamarnya. Akan tetapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian pun sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Namun ibu kos sudah tidak ada di situ. Entah pergi kemana beliau. Malam harinya Dian pun tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu, tidak sengaja Dian pun kala itu melihat lukisan seorang wanita yang tergantung di dinding, dan seketika itulah Dian langsung teringat sesuatu. Ya, lukisan itu wanita yang sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan pintu masuk.
Dian pun semakin bingung dibuatnya. Dian pun lekas mengambil selimutnya untuk tidur. Namun sebelum tidur, Dian pun tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan, Dian pun langsung melempar kursi itu dengan bantal, dan setelah dilempar, kursi itu pun sudah tidak bergerak lagi. Dian sangat penasaran kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan Dian pun kemudian berjalan mendekati kursi itu. Lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Spontan saja Dian pun langsung terkejut. Lalu Dian pun berucap, "Siapa?" Akan tetapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya, dan ternyata yang datang adalah Ratih. Ya, dia datang sembari membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih, Dian pun kemudian mempersilahkan untuk masuk. Sesampainya di dalam kamar, Ratih pun memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sembari berucap, "Belum tidur kamu, Mbak Dian?" "Belum, Mbak Ratih. Ada apa ya?" "Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu." "Waduh, gak usah repot-repot Mbak Ratih. Udah, terima saja biar kamu nggak diganggu hantu lagi." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerimanya. Setelah itu, Ratih pun berpamitan kembali ke kamarnya sendiri, dan Dian pun segera mengambil posisi tidur karena ia tidak ingin besoknya telat bekerja. Sebelum tidur, sesekali Dian pun memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri. Akan tetapi, kali ini kursi itu terlihat tenang. Setelah mengalami beberapa kejadian, akhirnya Dian pun memiliki inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosan. Sebenarnya Dian ingin menanyakan kepada Benny, namun tidak jadi karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian pun mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu rumah tetangganya itu. Kemudian mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya. Sesampainya di rumah itu, mereka pun dipersilahkan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Mbak-mbak ini yang tinggal di kosan Pak Muhtar ya?" tanya ibu penghuni rumah itu. Lalu Dian pun menjawab, Iya Bu, saya kesini ingin tanya sesuatu. Tapi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu ibu ya." Iya, nggak apa-apa nak, boleh. Emangnya mau tanya apa?" "Gini Bu, saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu," ucap ibu itu kepada mereka berdua. Kemudian Dian dan Ratih pun segera mendatangi rumah Pak Imron dan tidak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih kepada penghuni rumah itu. Sesampainya di rumah Pak Imron, mereka berdua pun kemudian dipersilahkan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua. Ya, mungkin saja seumuran dengan Pak Muhtar, pemilik kosan tempat tinggal Dian. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron pun memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu, sekitar tahun 60-an, Pak Muhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi nak. Bu Narsih nama istrinya. Ya, Bu Narsih itu istri dari Pak Muhtar telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsih melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti itu merupakan anak kedua dari Pak Muhtar. Setelah kepergian Bu Narsih itu, beberapa hari kemudian Asti anak gadis yang dilahirkan Bu Narsih pun menyusul ibunya. Kepergian ibunya hingga tinggallah Pak Muhtar seorang diri dan satu anak laki-lakinya yang sekarang sudah menjadi seorang TNI. Mendengarkan hal itu, mereka berdua pun sangat shock setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut. Lalu Dian pun melanjut bertanya, Maaf Pak Imron, kalau boleh tahu Bu Narsih dan Asti dimakamkan di mana ya Pak?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan itu nak." Mendengarkan hal itu, dalam hati Dian pun berkata, "Pantas saja aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar.
Apa jangan-jangan mereka? Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka berdua pun kembali ke kosan. Dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya seorang diri karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron. Akhirnya malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya, walaupun Dian tahu kalau kamar itu berhantu, namun daripada tidur seorang diri lebih baik dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlelap tidur di kamar nomor 4. Tiba-tiba saja, saat tengah malam, Dian pun terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Ratih yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun kemudian mencari Ratih. Lalu ketika Dian sedang sibuk mencari Ratih, tiba-tiba saja kala itu ia melihat ada seseorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain coklat kayu di atas meja. Dian pun mengira yang bermain coklat itu adalah Ratih dan Dian pun memanggilnya. "Mbak Ratih, ngapain kamu di situ? Gak tidur?" Dan anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak saja Dian pun terkejut ketika melihat anak perempuan itu yang ternyata Dian itu bukanlah Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojok lemari yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan itu. Pelan-pelan Dian berjalan ke arah lemari dan betapa terkejutnya Dian waktu itu ketika sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin, Dian melihat ada sesosok Bu Narsih dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsih itulah, spontan Dian langsung menoleh ke arah belakang. Dan ketika ia menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapapun yang dilihatnya. Dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga tidak ada. Seketika itulah tubuh Dian bergetar hebat. Lalu sembari berdiri Dian pun berucap, Bu Narsih, selama aku tinggal di sini, kamu adalah ibuku. Dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat, Bu. Setelah mengucapkan kata-kata itulah, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di dalam kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Akan tetapi setelah kembali ke kamarnya, Dian pun tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian mencoba memejamkan mata, namun tetap saja tidak bisa. Lalu ketika Dian sedang berjaga, Dian tiba-tiba saja mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu dari luar jendela. Dan anehnya, mendengar nyanyian itu, Dian tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian pun bangun, dan setelah bangun itu dia mengingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur malam itu adalah sebuah nyanyian dari Bu Narsih yang mungkin saja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya. Kemudian Dian pun mengingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya atau tidak percaya itu kembali lagi kepada diri kita. Namun kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian pun bersiap-siap mandi karena hari ini dia harus pergi ke kantor. Sepulang dari kantor, Dian pun menemui bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsih kepadanya. Melihat Dian yang bertanya seperti itu, Pak kos pun kemudian menceritakan kepada Dian. Itu ibunya Asti adalah wanita yang baik, tidak neko-neko dan penurut. Karena dia, aku bisa sampai sekarang ini. Tapi sayang, begitu cepat Tuhan memanggilnya, nak, ucap Pak Muhtar sembari menahan tangisnya. Mendengarkan hal itu, hati Dian pun tersayat. Lalu Pak Muhtar pun lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsih. Sebelum meninggalnya kami memiliki sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginan kami itu sudah dipenuhi. Walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya.
Sembari meredam perasaan sedih, Pak Muhtar pun kemudian berkata, Maaf Pak, Bapak yang sabar ya Pak. Bu Narsi pasti bangga memiliki suami seperti Bapak. Kemudian Pak Muhtar pun lanjut bercerita. Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Nah, itulah alasan Bapak mengosongkan kamar itu, karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan Bapak menghembuskan nafas terakhirnya dengan posisi membujur ke utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal, Nak, agar ada yang mau tinggal di sini dan agar Narsi senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini. Mendengarkan hal itu, Dian pun kemudian berkata di dalam hati, andaikan ayahku seperti Pak Muhtar, pasti aku akan sangat bersyukur. Dan dari situlah Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Pak Kos pernah mengatakan jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Mungkin Pak Muhtar tidak ingin kejadian dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Muhtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata hanya karena ia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi yang membuat Dian kagum kepada Pak Muhtar, ternyata semua uang kos dari anaknya yang tinggal di sini disumbangkan ke yayasan anak yatim piatu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dian pun menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itulah, Dian dan Pak Muhtar pun kemudian pergi ke perkebunan belakang rumah untuk mendatangi makam Bu Narsi dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu, Dian pun mendatangi kamar Ratih dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri. Dan disitulah Ratih mengatakan bahwa semalam ia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja. Karena takut, Ratih pun tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini, karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu pun berlalu. Semenjak kejadian yang dialaminya itulah, Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos karena dia harus kembali ke kotanya untuk di rolling lagi, dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itulah, Dian melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu sedang menangis, dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi, lalu dari belakangnya kala itu terlihat Ratih juga ikut menyanyi sembari tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian pun melihat ada Bu Narsi dan juga Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin saja masih sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan tentunya kita semua semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.